Good morning, selamat pagi. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu peninggalan dari Jepang yang cukup tidak terurus, cukup gak banyak orang yang datang ke tempat ini. Padahal menurut saya ini salah satu peninggalan Jepang yang cukup penting dan terutama ketika di era Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, dan letaknya ada di salah satu kecamatan di Bagelen, di desa Bapangsari lebih tepatnya, Kalimaro. Jadi hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah benteng pendem Kalimaro. Oke? Pak. Jadi kalau berbicara tentang benteng pendem Kalimaro, peninggalan Jepang yang dibuat di era Perang Dunia Kedua, ini terletak di tiga desa, dan luasnya, bukan luasnya ya, jadi benteng pendemnya itu ada beberapa unit, beberapa tempat gitu. Kalau yang saya baca, kurang lebih ada sekitar 11 atau 12 benteng pendem, dan terpencar pada seluas di 500 hektar di 3 desa. Desa pertama, Desa Babangsari, kedua Desa Dadirjo, dan Desa Telogo Kotes. Jadi dipencar menjadi 3 lokasi gitu ya. Wah, baru segini aja udah ngap-ngapan. Kelihatan gak pernah olahraga nih. Oke. Pak, benteng pendem. Jalan-jalan. Pripun? Ra ono kanca ya, Pak. Mumpung prai. Jenengan putih? Kula mriki mawon. Oh. Ayo kerja. Nggih. Pokoke ngrasane gak megok niku mawon. Lah bener, Pak. Jadi kembali lagi saya ceritakan bahwa benteng pendem ini dibuat oleh Jepang pada tahun 1942 setelah Jepang mengalahkan Belanda dan merebut Pulau Jawa. Setelah itu, Jepang mulai memperkuat pertahanannya oleh serangan sekutu, dan salah satu benteng yang dibuat adalah di daerah Kalimaro ini untuk mengantisipasi musuh dari Laut Selatan. Karena memang lokasi di Purworejo ini, di Bagelen ini, memang di jalur selatan gitu ya. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana benteng itu dibuat, dan memang untuk benteng pertahanan yang difungsikan untuk menyimpan senjata dan mengintai musuh dari laut, dari sekutu. Suara apa itu ya? Kayaknya yang di pabriknya itu, di tambangnya itu. Oke, jadi lokasinya seperti ini, jalannya agak menanjak. Sebenarnya kalau mau naik motor bisa. Kalau misalnya mau berkunjung ke sini naik motor bisa. Tapi karena ini hitung-hitung sama olahraga, ya udah. Ngap-ngapan ya. What is that? Oke, jadi sebenarnya ini ada rute favorit saya untuk melakukan jogging. Dulu saya cukup rutin ya, dan akhir-akhir ini memang kurang. Saya dulu suka banget jogging di sini karena memang naik sambil latihan untuk hiking gitu ya. Setiap kali saya mau naik hiking untuk di Gunung 3000-an gitu, itu tektok, saya biasanya latihan di sini. Nah, ini memang cukup menanjak, dan jalurnya itu pakai cocoran seperti ini, sehingga malah justru makin susah gitu ya dibandingkan dengan tanah yang lebih mantul gitu. Kalau di sini kayaknya berat banget. Wow, lihat pemandangannya. Oh, ternyata mesin split yang tadi bunyi itu ya beroperasi. Karena memang kebanyakan di daerah sini, daerah Bapangsari, Bagelen sini, memang gunung-gunungnya banyak dikeruk untuk jadi tambang tanah, sehingga
cukup berkurang ya volume gunungnya tadi. Dulu di sini gunungnya cukup gede, tapi sekarang udah terlihat kan terkeruk kayak gitu. Dan I think itu adalah part of kemajuan zaman ya. Semakin lama kondisi alam juga memang udah akan berbeda, tidak bisa seperti dulu lagi gitu. Kenapa lokasi Menoreh ini dipilih? Karena memang tempatnya strategis. Ada sebuah bukit Menoreh, perbukitan Menoreh, dan langsung bisa melihat ke Samudra Hindia. Jadi memang fungsi benteng ini untuk mengintai, menghalau ke arah laut jika kalau ada sekutu yang datang menyerang. Karena memang posisi Jepang sedang mempertahankan Pulau Jawa yang berhasil direbutnya pada tahun 1942. Dan jarak dari benteng pendem ini ke laut Samudra Hindia itu sekitar kurang lebih 4-5 kilo. Dan memang bisa terlihat jelas kalau misalnya dilihat dari benteng pendem. Nanti akan saya tunjukkan ya. Dan ini kita sudah melihat sign atau penanda jalan benteng pendem Pilbok dari Reju 1. Mungkin yang belum tahu apa itu Pilbok itu bisa disebut benteng pertahanan ya. Pilbok, P-I-L-L-B-O-X. Ini dia rutenya, cukup menukik dan langsung naik tanjakan. Ini sangat-sangat oke sebenarnya untuk latihan hiking. Jadi kenapa saya bilang benteng pendem peninggalan Jepang ini tidak terurus dan gak banyak orang yang mengunjungi, padahal menurut saya ini adalah peninggalan yang sangat penting ya, karena memang terlihat saja tidak ada penanda jalan di seberang jalan tuh. Dulu ada penanda jalan peninggalan Jepang Perang Dunia Kedua, benteng pendem Kalimaro, tapi sekarang udah hilang. Dan orang mau datang ke benteng pendem itu jadi nggak tahu lewat mana harus masuk ke sini. Tapi sekarang emang better ya kalau misalnya udah ada jalan setapaknya dibandingkan dulu yang masih jalan biasa. Ini udah mending gitu ya. Aduh, ini naik terus coy. Ini cukup bikin capek kalau nggak terbiasa. Ini kalau nggak terbiasa olahraga capek ini. Dan memang better naik kendaraan sih. Jalurnya cukup bikin capek. Lihat aja, coba lihat, naik sepanjang situ. But jangan khawatir, ini adalah kaki yang kuat sehingga medan apapun akan diterjang meskipun ngap-ngapan kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah mungkin bingung ya mau dibenerin gimana benteng pendemnya ini biar banyak pengunjung. Kayaknya kalau menurut saya ya, lewat kuburan BTW, menurut saya bagus kalau misalnya dibikin sebuah tempat untuk hiking, tempat wisata untuk hiking, untuk trail run, karena memang medannya cukup oke ini buat olahraga. Kemudian bonus sekaligus wisata sejarah, jadi bisa dipaketkan gitu loh. Kita bisa olahraga, jalan-jalan, kemudian di tempat kita wisata sejarah, kita juga bisa melihat pemandangan. Tapi nggak tahu ya kenapa nggak banyak orang yang mengunjungi ini. Apakah memang karena orang Indonesia tidak begitu suka sejarah, tidak begitu suka olahraga? I don't know. Tapi menurut saya ini potensinya bagus banget, gede banget. Tinggal bagaimana narasinya, bagaimana memperkenalkan ke publik, bagaimana membungkus wisata ini nggak cuma sekedar wisata sejarah, tapi buat orang-orang yang suka olahraga, orang-orang yang suka hiking, atau mungkin sepedaan, karena jalurnya juga udah oke kan, jalurnya juga oke. Kita ada di benteng pendem Pilbok dari Reju 1, ada papan penanda lagi. Kenapa saya bilang sangat cocok untuk wisata trail running atau hiking santai? Karena memang lihat aja rutenya seperti ini, naik terus coy. Dan ini cukup capek karena nggak di tanah gitu.
di jalan setapak cor-coran seperti ini. Dan ini udah mulai ada rumah warga, terus makin naik terus. Dan sebenarnya elevasi dari Benteng Pendem ini nggak tinggi ya, hanya 200 mdpl, nggak begitu tinggi, tapi rutenya cukup oke. Rutenya cukup bikin capek. Kita akan naik terus ya, lihat. Tapi jangan khawatir, kaki inilah kaki terkuat di dunia. Jangan khawatir, setiap hari udah dilatih squat. Jangan khawatir. Ini pemerintah desa Babangsari, kecamatan Bagelen, pembuatan ini ya, jalan cor ini. Oh ini sebesar 100 juta rupiah 2024, baru kemarin ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Nanti akan saya jelaskan kalau agak dataran ya. Ini bener-bener untuk ngomong aja ngap-ngapan, apalagi sambil menjelaskan yang harus mikir, harus mengingat-ingat kembali. Nanti akan saya jelaskan tentang Benteng Pendem itu. And that's okay, I'm strong. Jadi dulu Jepang, bagaimana Jepang membuat Benteng Pendemnya itu? Mereka memperkerjakan warga sekitar dengan bayaran sebesar 12 sen per hari. 12 sen itu kalau dikonversi kurang lebih 12 sampai 15 ribu per hari. Zaman sekarang ya, bayangin aja. Dan karena memang ini adalah sebuah proyek ambisius Jepang untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan sekutu. Jadi ketika banyak pemuda, pria-pria di sini yang bekerja dan masih kekurangan, mereka mengambil tenaga dari luar dengan sistem kerja paksa tadi yang saya bilang tadi, diopah, tapi dengan opah yang sangat minim untuk proyek Benteng Pendem ambisius ini yang berjumlah, kalau berdasarkan referensi, sekitar 11 Benteng Pendem. Tapi kayaknya banyak yang bilang mengatakan lebih, cuman karena memang tidak terawat sehingga banyak Benteng Pendem yang totally terpendam dan gak kelihatan. Saya barusan mengingat sebuah nasihat dari siapa ya, Dokter Tirta atau siapa yang bilang, jadi kalau misalnya sedang olahraga, sedang jalan, dag-digduk gitu, kita tuh jangan jongkok atau jangan langsung duduk gitu ya. Ya duduk boleh, tapi jangan langsung bangun. Karena barusan saya juga melakukan hal sama ketika barusan istirahat duduk jongkok, kemudian saya dengan posisi jantung yang masih berdebar ya, dan saya langsung bangun, langsung keliengan. Dan memang banyak yang mengatakan bahwa kalau seperti itu bisa menyebabkan stroke tiba-tiba, serangan jantung tiba-tiba, karena jadi kaget. Correct me if I'm wrong, saya cuman mengingat siapa yang bilang, Dokter Rita atau siapa, saya lupa. Pada intinya adalah kalau misalnya beristirahat, tunggu sampai benar-benar jantung itu udah selesai, udah nggak deg-degan lagi, dan jangan langsung berdiri ya, karena barusan saya mengalami langsung keringan, langsung kunang-kunang. Dan saya jadi ingat advice itu atau nasihat itu yang akan saya selalu ingat ketika sedang melakukan olahraga hiking. Sekarang istirahat bentar ya, karena ini masih separuh perjalanan, karena bentengnya banyak dan harus perlu energi yang cukup untuk menjelajah banyaknya Benteng Pendem itu. Mungkin kita akan menemukan 11 Benteng Pendem itu, mungkin tidak, kita akan cari tahu. Ini udah cukup nggak begitu dag-digduk ya. Kalau tadi sangat dag-digduk, kayaknya di sini cukup sangat namaste sekali ya, refreshing buat menenangkan diri, karena sepi sekali, sepi banget asli. Sebuah bangunan, mungkin dulu ini cakro ya, tapi saya jadi bingung ya gimana dulu naiknya, atau mungkin ini dulu longsor ya. Ini dulu cakro, tapi memang kalau cakro cukup strategis sih, pas di pertigaan gini, kok pertigaan di tikungan gini
dulunya mungkin cakro dan longsor. Tapi kalau gini bukannya lama-lama longsor juga ya, dan bisa menjatuhkan, jatuh di jalan gitu. I don't know. Cuacanya cukup cerah, cukup menyenangkan ya. Kita bisa melihat pemandangan tanpa tertutup kabut, tanpa mendung. Karena beberapa hari yang lalu di sini pasti hujan gitu loh. Pagi-pagi pasti hujan. Untungnya ini matahari cukup terik, meskipun jadi panas. But that's okay, no problem. Proses pembuatan beteng pendem ini memerlukan waktu 8 bulan, dan saya tadi cerita memperkerjakan ribuan pekerja. Dan setelah beteng pendem itu selesai, semua warga di sekitar beteng pendem ini di Desa Bapangsari, Tlokokotes, Dadirejo diasingkan ya, disuruh pergi. Pokoknya area benteng ini harus steril karena memang akan banyak peralatan persenjataan yang akan dimasukkan di area beteng pendem ini, sehingga lokasi ini harus steril karena akan menjadi sebuah medan pertempuran kalau ada sekutu yang datang mengintai. Dan sebenarnya tidak hanya mengintai dari dari laut saja ya, dari daratan pun beteng pendem ini cukup bisa memberikan keleluasaan bagi tentara Jepang untuk mengintai musuh yang lalu lalang di daratan gitu ya. Jadi memang benar-benar strategis sekali perbukitan Menoreh ini. That's why itu mungkin alasan kenapa lokasi ini dipilih oleh Jepang. Dan memang setelah saya baca-baca juga, nggak cuman di lokasi ini saja ya Jepang membuat beteng pendem, karena ada di beberapa titik. Kemarin saya membaca di daerah Sabang, Aceh juga ada beteng pendem yang berfungsi sama lah, dan style gedungnya juga sama. Dan itulah proyek ambisius dari Jepang dalam menghadapi sekutu pada tahun 1942 di era Perang Dunia Kedua. Ini kayaknya tanjakan terakhir sebelum beteng pendem. Semangat. Pasti bisa lah. Cukup ngapa deh. Efek jarang berolahraga. Dengan ini saya mengikrarkan saya akan lebih rajin jogging dan hiking, berolahraga. Tertanda Nanda Mahardika, 16 April 2025, Desa Bapangsari, Bagelen, Purworejo. Yes, I'm correct. Jadi ini adalah, kita udah sampai beteng pendem. Meskipun tadi kita juga melewati satu beteng pendem ya, kalau nggak salah. Tapi kita udah melewati. Saya ingat betul di sini lokasi beteng pendemnya. Dan Anda bayangkan saja ya, tidak ada papan penanda, tidak ada penunjuk arah, cuman tadi doang. Bagaimana pengunjung atau orang yang suka sejarah bisa tahu kalau di sini udah pernah ada beteng pendem, kalau di sini tidak ada penunjuk arah sama sekali? Kita bisa lihat ya, dilarang merusak, mengotori. Bentar, saya akan lebih dekat ya. Let's go. Dilarang merusak, mengotori, merubah bentuk. Sebenarnya mengubah atau merubah ya? Setahu saya mengubah bentuk keadaan benda bangunan suatu yang Manggaran. Kayaknya harus konsultasi sama Ivan Lanin deh, mengubah atau merubah, karena harus sesuai dengan KBB. Tentu saja untuk level di Dinas Pariwisata ya. Coba untuk mengunjungi benteng pendem, salah satu benteng pendem. Tempatnya seperti ini, dan wajar kalau orang tidak tahu kalau di sini ada sebuah benteng pendem. Tempatnya ada seperti ini. Look at that. Nah,
Ini dia benteng pendem. Oke. Benteng pendem Pillbok Bapangsari. Ini adalah peninggalan dari zaman penjajahan Jepang, dibangun sekitar 42 tuh berarti sekarang 80 tahun yang lalu, kurang lebih ya, 82 tahun yang lalu, dan masih kokoh berdiri. Cuman sayangnya kondisinya seperti ini. This is benteng pendem Pillbok Bapangsari 6. Ini adalah benteng nomor 6. Kita akan coba melihat ke dalamnya. Agak serem sih untuk masuk ke dalamnya, karena saya takut kalau ada hewan seperti ular atau macam-macam. Dan kondisinya sepertinya becek deh. Iya, kondisinya becek. But who cares? Mari kita. Wih, bener kan? belum apa-apa udah ada hewan bergerak. Kita bisa lihat aja, cek ya di sini ya, seperti sebuah gua, tapi ini cukup tebal ya, sekitar 50-60 cm ya tebal dari ini bangunan ini. Saya sebenarnya pengen masuk, tapi sepertinya kurang meyakinkan. Kita akan coba mencari benteng pendem yang lainnya ya. Kondisinya seperti ini. Dan kita bisa lihat ya, Anda juga bisa lihat ya, bagaimana rutenya ke daerah sini. Ini tidak terawat sama sekali. Padahal ini cukup bisa menjadi sebuah objek wisata yang bagi orang-orang yang suka sejarah sih, bukan tempat yang untuk berselfie ria. Cukup bagus sebenarnya kalau misalnya dirawat dengan betul-betul. Kita bisa baca di sini, bangunan ini berbentuk persegi dengan bagian sisi utara bangunan dan sebagian atap tertutup tanah. Terdapat satu buah pintu masuk menghadap ke arah timur dengan lubang bidik utama berada di barat mengarah ke pantai selatan. Jadi ini menghadap ke timur ya. Ini pintu masuknya. Sana timur, sana tuh timur. Dan tadi kita lihat ada sebuah jendela, itu ada untuk membidik lubang bidik utama. Jadi memang fungsi dari benteng pendem ini untuk menyimpan senjata dan memasukkan sebuah meriam nuklir, misil yang ditembakkan dari sini untuk mengintai kalau ada sekutu yang datang dari laut pantai selatan ya, dari Samudra Hindia. Menara pengintai berada di bagian atas, berukuran 1 meter dan tinggi 1,1. Pada bagian dalam ruangan mempunyai sebuah lubang pengintaian. Oke. Ini adalah benteng pendem Bapangsari nomor 6. Tidak urut, kita akan coba cari tahu lagi. Melihat dari satu bangunan tadi yang cukup tidak terurus ya, padahal potensinya bagus, kayaknya memang entah kenapa ya, dari pemerintah, dinas pemerintahnya juga mungkin tidak begitu concern dengan peninggalan ini. Padahal cukup menarik untuk misal diceritakan kembali dengan sebuah narasi bahwa dulu orang-orang yang membuat benteng pendem ini, orang-orang warga sini, semua mungkin pendahulunya itu dulu ya, itu membangun ini dengan kerja paksa, dengan bayaran hanya 12.000 rupiah, 12 sen zaman dulu per hari, bayangkan aja. Dan untungnya bumi terus berputar, bukan, maksudnya untungnya pada tahun sebelum benteng ini digunakan oleh Jepang, mungkin faktor kenapa benteng pendem ini tidak begitu menarik, karena
Faktanya memang benteng pendem ini belum sempat digunakan oleh Jepang untuk berperang, hanya sebagai benteng pertahanan saja. Karena jauh ribuan kilometer di Jepang sana, di kota Hiroshima dan Nagasaki, sekutu membom atom dua kota tersebut dan membuat Jepang menyerah dengan sekutu. Kemudian semua peralatan persenjataan yang sudah disimpan di sini, di benteng pendem ini, semua dibuang ke laut selatan, ke Samudra Hindia. Tidak ada sama sekali, dan pendudukan Jepang pun berakhir. Benteng pendem yang seharusnya difungsikan untuk berperang jadi hanya menjadi sebuah seonggok bangunan bersejarah, menjadi saksi bisu bahwa lebih ke kekejaman bagaimana Jepang itu kejam dalam mempekerjakan para orang-orang Indonesia di sini dengan sistem kerja paksa. Dan untungnya tidak terjadi sebuah pertempuran hebat di sini. Karena kalau misalnya Jepang belum menyerah dengan sekutu, ada kemungkinan pihak sekutu akan menyerang lewat Samudra Hindia dan akan memastikan benteng pendem ini menjadi salah satu pilar pertahanan dari Jepang. Untung saja tidak terjadi, karena bayangkan saja kalau terjadi, pertempuran yang sudah pasti akan berdampak pada warga lokasi di sini, sekitar sini, terutama orang-orang leluhur saya, karena saya juga tinggal di daerah sini, di daerah Dadirejo. Kemungkinan kalau terjadi perang besar-besaran dan banyak warga yang menjadi korban perang, mungkin saya tidak akan hadir di dunia ini, tidak akan ngomong dengan Anda menjelaskan tentang benteng pendem ini. So, ada untungnya tidak terjadi perang, tidak terjadi perang besar. Ada untungnya, kesannya gimana ya? Jadi ada untungnya perang itu berakhir lah. Ada untungnya perang itu berakhir, Jepang menyerah, sehingga tidak ada warga di sekitar sini yang menjadi korban perang. Sekarang kita melihat apa ini? Benteng pendem bunker Bapangsari. Nah, ini juga bunker. Kita bisa cek ya. Bangunan berdenah persegi panjang menghadap ke arah selatan. Ini jadi menghadap ke selatan, memanjang ke arah tebal dinding 0,5 meter. Bener kan? Sekitar 50 cm lah ya. Selain dua buah pintu dan jendela di bagian depan menghadap ke tanah. Ini masuk ke cagar budaya ya. Kita akan coba cek, karena sebenarnya ini tidak begitu rungkut seperti tadi. Kita akan melihat seperti apa. Cukup seram juga ya. Banyak sekali persimpangan jalan di sini yang kita tahu bahwa di sana tadi ada benteng pendem ke-8 atau ke-6 ya, ke-8 kalau nggak salah. Dan di sini tidak ditunjukkan ada petunjuk jalan. Benteng pendem ke-8 atau gimana itu. Menurut saya kurang begitu bagus lah untuk penunjuk jalan, pengelolaannya itu. Sebenarnya kalau mau dikelola bagus, minimal ada penunjuk jalan itu, jadi nggak membuat orang bingung untuk berkunjung. Tentu saja ada orang yang lewat. Oke, halo, look at that. Ini adalah barisan, dari situ kelihatan laut Samudra Hindia. Sebenarnya tadi di benteng pendem tadi, kalau kita berada di sebuah lubang pengintaiannya, kita naik ke atas, kita akan mudah melihat laut Samudra Hindia gitu ya. Tapi karena udah makin banyak pohon-pohon, makin banyak pohon yang menjuntai tinggi, sehingga tidak terlihat lagi. Saya memang belum naik, tapi saya jamin kayaknya tidak akan terlihat. We got it. Kita menemukan benteng pendem bunker. Oh, ini bunker, bukan pillbox. Jadi ada beberapa yang pillbox, ada yang beberapa yang bunker. Kita akan coba cek yang bunker. Ini turunannya menurun seperti ini.
Nah, ini problemnya adalah ketika orang datang dari sana, orang nggak tahu kalau di sini juga ada benteng pendem, sehingga hanya dari sana yang bisa lihat ini benteng pendem ini. Mungkin kalau misalnya di sini juga dibuat papan penanda, dari sana juga tahu gitu ya, tidak bingung. Kita akan lewat ini, hati-hati karena ini cukup licin ya karena habis hujan. But this is strong legs, jadi tidak usah khawatir. Kita akan dan seperti yang saya duga, karena tidak diurus, kita tidak tahu di sini ada benteng pendem atau tidak, dan jalan menuju ke sana juga tidak dibuka. Ini sepertinya jarang banget dilewati oleh orang karena sangat-sangat rumput. Kita akan coba menurun. Ini turunnya sih enak, nanti baliknya capek banget pasti. Ada dua persimpangan di sini yang membingungkan bagi orang yang belum pernah kesini. Bayangin aja, tidak ada penanda jalan, pantas orang tidak banyak yang kesini. Dan karena saya pernah berkunjung ke sini, jadi saya tahu kita harus menuruni jalan ini nih untuk menuju ke benteng pendem, ke bunker nomor 6. Cukup serem sih. We have strong legs and don't worry. Yang penting tuh bismillah aja, berpasrah pada Sang Pencipta. Kalau ada apa-apa. Nah, congrats, kayaknya kita mendapati sebuah jalan buntu. Nah, ini yang maksud selokan-selokan tadi untuk menghubungkan, tapi memang udah terbentuk, udah tidak terawat lagi. Dan ini I'm not sure, karena saya takut. Saya punya kaki yang kuat, tapi saya takut kalau ada apa-apa gitu. Karena ini kita tidak tahu kalau ini tuh ada ular atau apa gitu. Oke, saya putuskan balik lagi deh. Dari satu contoh ini, Anda bisa menilai ya bagaimana kenapa tidak banyak orang yang mengunjungi tempat wisata ini. Karena memang nggak jelas penandanya ke mana-mana ini. Dan orang kalau mau terabasan, mau berjalan di semak belukar kayak gitu, banyak potensi yang akan berbahaya seperti ular, hewan-hewan, apalagi musim penghujan seperti ini. Jadi that's why objek wisata ini tidak banyak dikunjungi. Bukan objek wisata, bangunan bersejarah ini tidak banyak dikunjungi. Itulah penyebabnya. Satu benteng dengan benteng lain. Oh, ada benteng pendem lagi. Pillbox 5. Kita akan cek ya. Tempatnya seperti ini, naik. Nah, ini penunjuk arahnya sangat kecil. Kita akan melihat pillbox ya, benteng pertahanan. Kalau ini sepertinya jalurnya sering dilewati karena terbukti bersih ya. Wah, dapat berapa petunjuk tadi ya. Oh shit, jalurnya tetap kayak gini ya. I'm not sure. Ini adalah bukti lagi bahwa tidak banyak orang yang berkunjung, tidak banyak orang yang mau berkunjung ke lokasi ini karena tempatnya memang tidak
bisa dilalui, tapi potensi bahayanya tuh gede gitu. Serangga, hewan, kemudian kalau ada duri, ya duri orang pakai alas bisa, tapi kalau hewan, serangga dan lain-lain itu yang berbahaya, itu yang cukup bikin orang malas juga. Dan ini cukup curang deh. Oke, bye bye. Pillbox 5. Pillbox 5 tadi tuh naik ke atas sana ya, itu papan penandanya ya. Sedangkan kalau saya dari sini, kita tidak akan tahu kalau di sini ada benteng pendem. Hanya dari sana saja. Jadi memang seharusnya mungkin papan penandanya itu ada di samping situ. Di situ, bukan di situ. Atau di pinggir jalan. Bikin apa? Dibuat tiang kayak atau apa gitu. Jadi orang bisa lihat. Kita udah jalanan balik ya. Kita udah jalan balik. Kita menemukan berapa? 4 pillbox. 2 yang udah kita bisa lihat. 2 lagi tidak terlihat ya. Sebenarnya masih banyak juga. Ada beberapa di daerah Tolago Kota gitu. Kita bisa capai karena luas banget ya, 500 hektar ya wilayahnya itu. Jadi next time kita akan coba cari lagi benteng pendemnya. Dan that's why, itulah alasan kenapa gak banyak orang yang mengunjungi peninggalan sejarah ini, karena secara penunjuk lokasi, secara tempat juga tidak terurus dari pemerhati sejarah. I don't know, mungkin seharusnya dari dinas yang terkait yang bisa melestarikan tempat-tempat bersejarah seperti ini, karena sejarahnya cukup menarik, ceritanya cukup menarik. Ya jelas menyangkut leluhur orang-orang di sekitar Kecamatan Bagilen, Desa Dadirjo, Desa Bapangcari. Menarik lah ya. Sebenarnya banyak banget potensi wisata di Purworejo, tapi entah kenapa kurang begitu ramai. Wisata sejarah, wisata peninggalan yang banyak dari sejarah Jepang ataupun sejarah zaman dulu. Tapi sepertinya dinas pariwisata Purworejo itu tidak sebaik dari dinas Kulon Progo ya. Kalau kita melihat ini wisata Kulon Progo itu banyak banget, sedangkan Purworejo potensinya itu sebenarnya juga banyak, tapi kayak tidak serius ya. Seperti contohnya tadi benteng pendem saja tidak terurus kan. Minimal penunjuk jalan, minimal diberikan arahan papan penanda di jalan, tapi kita bisa tahu bahwa tidak ada sama sekali ya wisata ini. Jadi menurut saya sangat-sangat disayangkan, karena sebenarnya wisata itu, pariwisata itu, bagaimana kita memberikan cerita pada turis. Sebenarnya kalau misalnya turis luar negeri, turis bule, pasti seneng banget wisata seperti benteng pendem ini, karena selain hiking, selain jalan-jalan, selain berolahraga, bisa juga melihat, belajar sejarah. Karena apresiasi wisata dari bule biasanya lebih baik lah. Mereka suka dengan sejarah. Syukur-syukur orang Jepang yang datang ke sini, mereka bisa tahu bagaimana sejarah dulu Jepang, bagaimana Jepang itu sangat powerful, memperkuat benteng pertahanannya di Pulau Jawa. Ada semacam rasa banggaan, maybe melihat bangunan-bangunan yang dibuat oleh leluhurnya, meskipun tidak terpakai sama sekali. Sebenarnya itu bisa dikemas dengan sangat baik, sangat baik. Ya, Anda bisa lihat sendiri lah